Jadi kami di Kampung Sara makanan pokok itu pisang, keladi, petatas, kasbi, sagu, itu punya makanan pokok. Kalau bapak-bapak dong pergi berburu ya ada daging, kita makan dengan daging. Kalau mereka tidak pergi berburu ya makan dengan sayur. Paranyau sendiri terletak di Kaimana, Provinsi Papua Barat. Untuk akses sampai di Kampung Paranyau, kami menggunakan perahu laut, yakni dari Kaimana ke Lobo, kemudian menggunakan mobil truk dari Lobo ke Paranyau. Untuk lamanya perjalanan tergantung kondisinya. Kalau cuacanya lagi baik-baik saja, berarti untuk Kaimana ke Lobo bisa memakan waktu 2 jam. Kalau lagi gelombang lagi besar bisa makan 3 sampai 4 jam. Sementara untuk mobilnya juga memakan waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi total perjalanannya mungkin kalau kami start pagi dari Kaimana, berarti tiba di Kampung Paranyau bisa sore atau malam hari begitu. Pedalaman Kampung Sara ini mereka punya kehidupan setiap hari itu pergi ke kebun. Mereka bekerja untuk berkebun. Dan pada saat itu kalau musim pala baru mereka bisa panen, bisa jual menjadi uang. Itu pun ya ada yang tanduk rusa, kulit masoi, itu kehidupan masyarakat yang ada di sini. Dari tahun 72 sampai sekarang yang ada ini. Kehidupan mereka itu seperti itu. Mata pencarian masyarakat di sini yakni petani. Tiap hari mereka hanya pergi ke kebun karena di sini sumber pendapatan mereka yaitu di kebun. Tanaman-tanaman yang mereka tanam di kebun juga ada 2 tipe, yaitu tanaman jangka pendek seperti ubi, pisang, sayur-sayuran yang dimana mereka gunakan untuk konsumsi. Sementara ada juga tanaman jangka panjang yang mereka gunakan untuk dijual seperti pala seperti itu. Sementara untuk mendapatkan uang mereka hanya bisa mengharapkan pala saja, dan pala juga berbuah sekitar 1 tahun 2 kali saja, 6 bulan. Jualan ke kota sayuran, tetapi sayuran kan dari sini ke kota jauh. Jadi mereka mungkin pala, tanduk, masoi. Itu yang biasa buat turun jual. Kalau jualan-jualan lain tidak bisa, jangkauan juga. Bapak susah nggak kalau menjual hasil barang tani ke kota karena terlalu jauh? Iya, karena hasil mau bawa turun jual ke kota kan kalau sedikit 1 perahu penuh atau 1 trek yang penuh baru bisa. Kalau 1-2 ika tidak bisa karena jangkauan dari sini ke sana biayanya solar. Turun ke Lobo, ke kota, bensin juga. Jadi PP ini pulang pergi ya 40-an. Karena 30-40 liter baru sampai di kota, balik 80-an. Jadi sekitar 1 juta sudah habis. Apalagi mau persiapan ada, minyak ganti, terus mau pakai turun, naik juga ada. Jadi kendalanya di situ. Ya sekitar 2 juta lah. Kita menutupi hasil yang tani yang kita mau jual tadi berapa,
dengan untuk jalan kan Bapak ya? Kalau kita jual rica sama sayuran, itu saja sayuran berapa, terus ricanya berapa, tidak mencukupi. Untuk tong mau jual hasil tongko hasil saja ini tidak mencukupi untuk perjalanan begitu ya? Iya, tidak mencukupi. Sebenarnya mereka mendapatkan uang cepat dengan menjual pala itu, bisa mendapat uang lumayan banyak, bisa sampai belasan juta, malahan sampai puluhan juta tergantung hasil yang mereka dapatkan. Tetapi yang saya temui di sini masyarakatnya kok tetap susah, tetap makannya kenapa harus hanya pisang, hanya bisa ubi saja, kenapa tidak bisa beli beras. Ternyata setelah 1 tahun berjalan saya temui kehidupan masyarakatnya masih sangat buruk, manajemen uangnya masih sangat buruk, bisa dikatakan begitu. Masyarakat hanya bisa menghabiskan uang mereka untuk membeli minuman-minuman keras, membeli rokok, membeli perlengkapan-perlengkapan yang seharusnya tidak dibutuhkan. Dan kadang mereka lupa anak-anak mereka bahwa anak-anak mereka ada sekolah, butuh ATK, butuh makan, butuh asupan gizi yang baik. Karena mungkin yang saya temui, mereka juga akhirnya menyerahkan anak-anak mereka pada Yayasan Tangan Pengharapan, karena Tangan Pengharapan menyediakan juga ATK mereka, pakaian mereka, sampai pada diberikan makanan feeding. Di sini bukan feeding ringan tapi feeding berat, karena untuk protein mereka sangat kurang. Jadi anak-anak di sini banyak yang kelihatannya kurang gizi seperti itu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan mereka itu, anak-anak pasti menunggu makanan-makanan yang diberikan oleh Tangan Pengharapan seperti itu. Jadi di belakang saya adalah salah satu sumber air yang digunakan anak-anak di sini untuk mandi ketika pulang sekolah, ketika pagi pergi ke sekolah, mau bimbel sore, mereka sumber air untuk mandinya di sini semua. Dan anak-anak di sini mandinya juga tidak gunakan sabun teman-teman, jadi datang langsung mandi dengan masih basah-basah, tinggal lap badan langsung ke sekolah, yang mengakibatkan kulit-kulit mereka di sini terjadi banyak iritasi, ada juga yang muncul panau. Dan tadi saya coba mandi bersama mereka, ternyata kulit saya juga sudah mulai merasakan gatal-gatal dan juga merasakan panas pada kulit saya. Karena airnya ini ketika hujan dia akan menjadi banjir, dan memang inilah yang digunakan anak-anak tiap harinya. Jadi kami di Kampung Sara makanan pokok itu pisang, keladi, petatas, kasbi, itu yang kita sagu, itu punya makanan pokok. Kalau bapak-bapak dong pergi berburu, ya ada daging, kita makan dengan daging. Kalau mereka tidak pergi berburu, ya makan dengan sayur. Halo teman-teman, jadi ini adalah makanan tiap hari atau makanan pokok yang dimakan orang di Kampung Paranyau. Jadi ini makanan mereka tiap harinya seperti ubi kayu, ada pisang, terus ada keladi. Jadi di sini makanan-makanan ini mereka biasa makan dengan sayur. Kalau mereka tidak ada sayur, mereka akan makan menggunakan rica-rica teman-teman. Jadi di sini untuk makanan tiap harinya hanya terpenuhi karbohidratnya saja, tetapi proteinnya kurang. Makanya anak-anak di sini banyak yang mengalami kekurangan gizi. Jadi kelihatan anak-anak di sini ada beberapa yang masih stunting seperti itu teman-teman. Setelah pulang dari kebun, saya membantu
orang tua memasak makanan hasil dari kebun. Itulah makanan yang tiap harinya tong makan di sini. Sapu perasaan selama ada Pak Guru Dong di Kampung Paranyau, saya merasa senang karena Pak Guru Dong yang selalu hadir untuk ajar tong. Selain itu, tong juga dapat makanan seperti nasi, telur, tempe, sayur kol, kentang, wortel, minum susu, dan juga makan biskuit. Tong semua senang karena tong makan makanan yang berbeda dari makanan yang tong makan tiap hari.